Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina birahmatik. Hadirin pendengar yang mulia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa nasihat Rasulullah SAW bagi kita bersama. Pada video kali ini kita akan membahas satu nasihat Rasulullah SAW yang apabila kita laksanakan maka kita akan menjadi umat yang terbaik insyaAllah. Nasihat yang pertama, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Pendengar yang mulia, Islam menginginkan agar masyarakat kita adalah masyarakat yang kuat. Umat kita adalah umat yang kuat. Negara kita adalah negara yang kuat. Hal itu sangat jelas sekali terlihat di dalam hadis Rasulullah SAW yang baru saja kita bacakan, di mana malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menerus menyampaikan wasiat kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan tetangga. Sampai-sampai begitu seringnya malaikat Jibril datang memberikan wasiat tentang tetangga, maka Rasulullah SAW mengira bahwa akan turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya, bukan karena keluarga, bukan karena ikatan pernikahan, tetapi karena nasihat dan wasiat yang terus-menerus disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga. Hadirin yang kami muliakan, tentu kita semua paham bahwa kita sangat membutuhkan tetangga. Tetangga pada waktu-waktu tertentu merupakan orang-orang yang paling besar jasanya bagi kita, bagi keluarga kita. Coba kita bayangkan, ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di tempat kerja, istri kita mendapatkan musibah, atau istri kita akan melahirkan, tetangga begitu sigap datang membantu, membawa ke rumah sakit, kemudian kita kembali, istri kita mengatakan bahwa tetangga si fulan telah membawa dia ke rumah sakit. Masya Allah, tetangga adalah orang yang pertama sekali membantu kita, bahkan lebih cepat dari keluarga kita yang mungkin tinggal di tempat lain. Hadirin para pendengar yang kami muliakan, yang menjadi pertanyaan adalah siapa tetangga tersebut? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya pada zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni nazaltu fi mahallati bani fulan." Ya Rasulullah, saya tinggal saat ini di desa si fulan, di desa kabilah si fulan. Nah, wa inna ashaddahum li adzan aqdamuhum li jiwaran. Dan orang yang paling sering dan paling keras menganiaya saya atau menyakiti saya adalah orang yang rumahnya paling dekat ke rumah saya, orang yang merupakan tetangga terdekat saya. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk datang ke masjid memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib kemudian berdiri di pintu-pintu masjid
kemudian berteriak, menyeru, ala inna arba'ina daran jarun, bahwa 40 rumah, ya, 40 rumah dari rumah kita, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang adalah tetangga. Wala yadkhulul jannata man khafa jaruhu bawa'iqah. Dan tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya takut akan tipu muslihatnya. Hadirin yang kami muliakan, di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memberikan tetangga haknya. Apa tetangga? Ada dua. Yang pertama adalah memuliakan tetangga. Yang kedua, tidak menyakiti tetangga. Yang pertama, memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga maksudnya bagaimana? Yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut dianggap memuliakan tetangga. Perbuatan apapun juga. Ketika bertemu, kita sapa dengan senyum, kita ucapkan salam. Ya, ketika dia mendapatkan kenikmatan, kita ikut berbahagia. Ketika ia ditimpa musibah, kita ikut berduka cita. Kita jaga hartanya, kita jaga keluarganya, kita jaga, kita tutupi aibnya, kita berikan hadiah dan sebagainya. Ini yang pertama. Intinya adalah melakukan segala sesuatu yang dianggap memuliakan. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti tetangga dengan cara apapun juga. Ya, tidak menyakiti tetangga dengan cara apapun juga. Sebagai contoh, tidak membuang sampah di halamannya, ya, tidak menyebarkan aibnya, tidak mengintip atau melirik-lirik auratnya, aurat istrinya, aurat anak-anaknya, tidak mengangkat suara di hadapannya, bahkan tidak mencuri barang-barangnya, tidak merusak rumahnya, dan sebagainya yang dalam kebiasaan kita dianggap itu menyakiti tetangga. Intinya adalah kita wajib berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga, dan tidak boleh menyakiti tetangga. Para pendengar yang kami muliakan, inilah nasihat Rasulullah SAW yang pertama. Nasihat yang kedua akan kita sampaikan pada video berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul dapat menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.